Itu diantaranya ada 2 wakil menteri keuangan. Tidak kami, saya Pak, yang berkatakan semua. Ada dari BPK, dia tanya banyak pertanyaan. Dia datang sekitar jam 2 atau setengah 3 gitu. Terus belum puas, dia tanya banyak sekali pertanyaan. Dan mereka itu sekitar 20 orang yang hadir. Semua yang sedang membaca S3 dari Universitas Indonesia. Dan baru selesai setengah 10 malam. Karena yang lain makan tadi udah sepuh. Jadi saya janji mereka catat semua. Banyak pertanyaan. Bagaimana Bapak kok bisa menjadikan jadi anjlok uang $1 sudah melampaui 16.000 maupun 20, kok dijadikan 6.000? Bagaimana caranya? Yang tanya itu Wakil Menteri Keuangan. Saya jelaskan. Ada kaitannya dengan predictability, saya jelaskan mengenai irreversible proses dan sebagainya. Cepat semua dibuat di opnam. Jadi ya saya masih harus sampaikan kepada. Nah, saya nggak bisa jelas kok lama. Jadi saya perlihatkan, saya demonstrasikan ada 2 yang menentukan proses nilai tambah jalur pembudayaan dan proses nilai tambah jalur pendidikan. Pembudayaan adalah budaya dan agama. Sinergi positif ini ITEK kualitas keterampilan. ITEK masuk kualitas keterampilan. Sekarang 3 elemen: budaya, agama, dan ITEK harus bersinergi positif. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 harus kalau bisa 3. Jangan sampai 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan minus 3.000. Nah, itu yang saya sampaikan sama D8. Kalian itu kemarin tadi juga saya bilang sama mereka itu hardliner. Beda dengan Erbakan dan saya, kita latar belakangnya sama. Cuma Erbakan itu mau buat revolusi. Saya bilang tidak mau. High risk. Saya mau membuat accelerated evolution. Tiap saya buat itu. Itu. Tadi saya bilang, kamu jangan bicara mengenai jihad. Saya mau menghadapi jihad. Jihad saya dengan darah. Saya declare the war against poverty and injustice. Tapi saya buat tanpa membunuh. Jangan intelektual. Jangan arogan bahwa kiranya agama Anda itu yang paling satu dan yang not true. Juga dalam Al-Quran itu lakum dinukum waliyadin. Jangan. Saya bilang sama orang tadi, saya bilang sama orang, jangan kamu. Jadi saya tidak mau diidentifikasi dengan Al-Qaeda. Nah, itu gak benar itu. Perlihatkan wajah Islam yang segar, yang menguasai, produktivitas yang tinggi, dan mampu masuk ke jalur lapangan kerja. Jalur lapangan kerja itu, ya Anda menjadi unggul. Itu proses keunggulan terjadi kalau Anda kerja. Jadi kalau Anda sudah sinergi positif, tidak dengan budaya, agama, dan pendidikan, tapi menganggur, luntur. Karena itu jangan itu. Cari pekerjaan. Kalau Anda jagoan, orang kejar Anda. Untuk menganukan jabatan bukan jumlah diploma. Saya hanya punya 2 diploma.
SMA dan S3. S1, S2 itu ada juga di perubahan, tapi saya nggak ada. Gitu kan? Ya karena untuk membuat S2 ada S1. Nah, untuk S3 harus S2. Jadi saya bilang S3 aja, kalau saya S3 itu S3. Ya. Jadi, tapi tidak berarti itu saya melihat ke bawah yang S1, S2 itu belum tentu loh. Ada orang S lilin tapi hebat dari S3. Dengan perform. Kalau Anda S3 tetapi tidak bisa membuat sinergi positif atau impaknya jelek, mampu saja. Jadi saudara, sudah sejauh semua itu. Jadi Anda tidak ada alasan untuk mengatakan kita nggak mampu. Saya bilang, saya sudah buktikan membuat N250. N250 itu suatu, saya cerita, yang fly by wire yang pertama dalam sejarah dirgantara ada Airbus A300. Yang fly by wire komisar kedua di dunia adalah N250. Yang fly by wire ketiga ada Boeing 777. Anda tahu nggak? Saya waktu sudah selesai terbang itu kaget orang. Saya muncul di Bourget. Coba saya cerita sama Anda ya. Saya tamat SMA 54 ke Eropa. Keadaan saya cerita tadi. Terus saya mau lihat di Le Bourget ada air show. Wah, saya ambil itu naik kereta api terakhir. Wah, ya kelas kambing. Saya masuk situ nggak bisa masuk hotel yang tempat-tempat yang murah. Di situ mahasiswa. Begitu saya ke Le Bourget, saya lihat itu ya ada syai itu tempat ada perusahaan besar. Saya lihat dia makan, saya lihat kapal terbangnya, saya nonton. Terus saya panjatkan doa, Allah berilah saya petunjuk dan kekuatan. Suatu ketika saya bawa bangsa saya di sini. Ini benar dipenuhi. Tahun 96, Pak Habibie berusia 60 tahun. Setelah kami mengadakan airshow di Kemayoran, saya terbangkan flyby pertama pergi ke Le Bourget. Saya punya syahid besar sekali. Orang antre masuk. Dan saya perkenalkan saya punya N2130. Itu punya hilang. Itu yang pakai winglet. Yang lain belum pakai winglet. Semua begitu. Kaget orang. Dan saya membuat assembly line di Amerika, di Alabama. Saya buat di Stuttgart, di Amerika, di mobil itu, ya, kotanya. Di Amerika saya sebut perusahaan namanya AMRAI, American Regional Aircraft Industry. Saya tadi yang mulai dengan 20 orang deh. Waktu saya jadi wakil presiden, saya tidak diperkenankan memimpin perusahaan. Sebelumnya saya bilang, saya tidak mau masuk kabinet kalau saya tidak boleh memimpin perusahaan yang saya sedang besarkan. Bicara di DPR, Pak Harto bilang boleh. Jadi saya walaupun 20 tahun menteri riset dan teknologi, saya boleh tetap memimpin. Tapi waktu jadi wakil presiden tidak bisa buat apa-apa, karena itu tertulis dalam undang-undang dasar. Jadi saya harus letakkan semua jabatan hanya boleh sebagai wakil presiden. Dan waktu saya letakkan termasuk namanya industri strategis, yang saya mulai dengan 20 orang. Kantor saya di mana? Di belakang Sarinah. Waktu saya letakkan itu, saya serahkan kepada rakyat. 48.000 karyawan dengan turnover 10 billion US dollar. Tapi yang sedihnya, saya masih bilang sama yang mengganti saya, Gus Dur, kamu berbuat apa-apa, tapi jangan kamu korea.
Ini bukan punya saya. Ini punya rakyat Indonesia. Rame-rame dibubarkan. Dan tapi saudara, dibubarkan, dihancurkan, seluruh dunia tahu. Akhirnya apa? Saya waktu itu N250 udah 80% FEE certification. Saya sudah terbang, sudah rencana tahun 2000 mendapat certification, masuk ke pasar. Dan 2004 atau 3 certification N2150 sudah semua persiapan, disuruh bubar. Itu disampaikan sama saya. Ada orang di waktu dia mengko, dia datang sama saya, dia mengatakan, Pak, kami disuruh oleh IMF, Bu, kalau IMF saya tendang keluar dari sana. Itu bukan milik Habibie, ini milik rakyat. Itu adalah bahan untuk anak cucu kita, supaya dia jadi unggul. Apa yang terjadi? Anak-anak kita dicuri itu ide-idenya, dia kembangkan. Sehingga yang saya terima yang dari perusahaan siapa namanya, Ilham, perusahaan yang punya pesawat terbang banyak di Indonesia, bukan Lion Air, direktur utama Lion Air datang dengan saya, datang ke rumah saya. Jadi langsung Pak Habibie, kami mau membuat suatu armada yang besar. Kami pelajari, ternyata analisa Pak Habibie itu benar. Jadi kami tinggal datang ke Boeing dan Airbus dan tanya, kamu punya pesawat terbang seperti N250 ya atau tidak? Punya pesawat terbang seperti N2130 ya tidak? Tidak, kapan kamu punya? Dia bilang, kamu tunggu 3 tahun, kami akan deliver atau 4 tahun begitu. Semua oke, ya tunggu. Dia bilang N250, oh kami hanya buat jet. Kalau kamu ke ATR atau ke Kanada, dia kasih alamat. Dia ke situ. Oh kami butuhkan mungkin 6 tahun lagi deh. Kami sama, fly by atau seperti itu. Apa terjadi? Benar. Dia datang, dia beli ratusan. Saya sama sekali kasih tahu Romo Magnis Suseno. Dia orang Jerman kan. Saya mau bicara dengan dia, saya telepon kok nggak ada yang jawab. Taunya dia sedang ke bagian timur. Di bagian timur Indonesia banyak orang Katolik. Terus dia kembali, dia telepon, tapi Anda telepon saya, ya ada apa? Kamu kemana sih? Oh saya telepon berapa kali nggak? Oh saya lagi timur. Tapi Pak, saya datang ke situ naik Garuda. Saya nangis, kenapa? Saya naik pesawat terbang itu seperti N250 buatan ATR. Garuda beli 50 pesawat. Itu mentalitas dagang. Tapi jangan salahkan Garuda, jangan salahkan lainnya, salahkan yang membunuh, membubarkan 48.000. Di tempat yang lain, perusahaan tidak sehat, di bail out. Ini perusahaan sehat on schedule. Itu. Tapi kalau itu saya anggap ada biaya yang saya harus bayar untuk mendapatkan kebebasan, dan manusia membutuhkan dua, merdeka dan bebas. Maka I'm ready to pay. Tapi tidak berarti saya berhenti. Saya continue sekarang. Untuk siapa? Untuk anak dan cucu intelektual saya. Sekolah. Jadi sudah berjawab ya. Kita nonton aja nih. Kalau Pak Habibie bicara jelas selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih. Mengingat waktu yang sudah larut dan kita juga akan ada satu sesi lagi untuk film, maka bagaimana Pak arahannya? Apakah kita akan putar saja? Oke, tapi sebelumnya kita ada sedikit cindera mata. Starlet, mana? Yep. Ibu. Saja. Ini barang aja nanti. Nanti barang aja. Ya, sekali aja. Ada satu lagi bagaimana Bapak Ilham? Ya. Selfie aja. Barang aja. Terima kasih. Untuk mengabadikan momen hari ini, mohon kesediaan Bapak Habibie untuk berfoto bersama. Kita panggilkan home staff untuk pertama. Oh, mau di sini saja. Tangga. Untuk home staff KBRI Angkara. Untuk yang tidak dipanggil agar tidak keluar dari ruangan sehingga tidak membuat sibuk, home staff KBRI Angkara. Sampaikan selesai. Diangkat home staff. Wakilin aja, Pak. Saya home staff aja, Pak. Home staff KBRI Angkara dan keluarga, maaf. Pengen dan direkam.